Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ucup Pekagula dengan NIM 123490018 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang tugas case-based basic learning pertama untuk mata kuliah Elektronika Industri yang dosen pengampunya sendiri Pak Yusuf Afandi, MSc. Sebelum kita mulai pembuatan rangkaian tugasnya, untuk instruksinya di sini, deskripsi kasus sebuah tangki air yang memiliki sensor yaitu low dan high. Kemudian ada saklar manual. Kalau low, berarti kalau sensor low deteksi airnya udah eh, kosong ataupun sudah habis, maka sensor low akan men-trigger pompa untuk hidup. Itu juga dengan sensor high, kalau misalkan sudah full, maka pompanya akan mati. Ini saklar manual, eh, tombol manual. Jadi kalau kita on, kalau true berarti pompanya hidup, kalau false berarti pompanya mati. Nah, di sini pompa airnya boleh DC motor di sini atau relay. Logikanya menggunakan eh, transistor. Gerbang logika di sini adalah AND, NOT, dan OR berbasis transistor. Jadi kalau low high, high rendah, high sama dengan 1 air penuh, manual sama dengan 1 mode manual aktif. Nah, di sini instruksinya pembuatan rangkaian dari awal hingga akhir, penjelasan terkait logika AND, NOT, dan OR, serta menguji semua kombinasi input. Nah, output yang diharapkan di sini yaitu video dan juga laporan. Oke, sekarang uh, kita akan masuk pada bagian pembuatan rangkaiannya. Di sini saya menggunakan Proteus Proteus 9. Jadi ini Proteus versi demonya, demonstration ini. Jadi biasanya kalau di demo ini filenya tidak bisa kita save seperti itu. Jadi coba saya new project. Misalkan di sini CBL 1. Oke, kita browser. Sebenarnya ini nggak bisa di save. Kita next saja, next aja, next, next, next. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari lab view saya. Proteus saya. Pertama-tama sebelum kita membuat rangkaiannya, karena gerbang logika itu sendiri di dalamnya memiliki transistor. Jadi kita akan membuat versi transistornya. Nah, di sini sudah saya searching tadi, ada untuk gerbang NOT, untuk gerbang OR pakai 2 transistor, dan juga gerbang N. Nah, kita masuk pada laporan yang telah saya buat. Jadi saya tidak menjelaskan laporannya di sini. Mungkin nanti saya jelaskan di bagian akhirnya. Nah, ini contoh rangkaian yang sudah saya buat sebelumnya. Saya training sebelum saya membuat video ini. Jadi kita coba buat ulang dari awal. Oke, pertama kita memerlukan yang namanya di sini membutuhkan transistor. Boleh kita menggunakan ini. Kalau di sini saya menggunakan transistor 2N 117 1711. Jadi ini double klik udah dia akan muncul di sini. Kemudian yang kita lagi LED. LED di sini saya blue, orange, yellow sama green.
LED. Edit dulu LED blue, LED green, LED yellow, LED blue, orange. Oke, kemudian yang digunakan sini ada switch. Nah, saya menggunakan switch ini. Boleh ini juga, bebas, terserah. SPST. Oke, kita samain saja. Kemudian saya menggunakan baterai. Active baterai button to cell disable source. Seperti ini. Kemudian kita pakai resistor. Kemarin saya cobanya menggunakan resistor yang 100 ohm. Dan di sini juga kita menggunakan yang sama. Resistor sudah, kemudian transistor sudah, motor DC. Motor DC, oke. Kemudian saya menggunakan dioda. Dioda di sini ya ini. Oke, cukup. Langsung kita close. Ini semua komponennya udah ada. Coba kita ambil label crown. Kita taruh di sini, Kemudian power. Kalau power langsung dari sini aja. Jadi nggak perlu. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaiannya. Pertama kita buat gerbang not. Kita pakai ini. Kalau not itu rangkaiannya yang ini tadi. Kolektor ke itu, base ke itunya, inputan powernya, kemudian emitter ke ground. Oke, sekarang kita langsung coba baterai, kita taruh di sini, posisikan di sini. Oke, yang gerbang ininya kita geser ke sini, kemudian ini kita sambung ke resistor. Klik di ini resistor sebluka, kita rotate, kita geser seperti ini. Kita agak kasih jarak. Ini kita ubah nilainya jadi 100 aja. Nah, di bagian sini juga ada resistornya. Ini langsung saya itu aja copy. Bisa resistor pasang di sini 1, kemudian di itu kita ubah jadi 100 ohm.
Nah, ini kita langsung sambungkan ke ground. Groundnya juga kita sambungkan ke groundnya baterai. Oke, di situ kita geser sedikit. Oke, untuk inputannya tadi, oke, ini kita agak ke atas, baterainya kita geser, tengah, oke, saya kasih 36 volt. Oke, sekarang kita masuk ke bagian switch-nya. Switch-nya ada 3. Jadi switch ini ibaratkan sensor lah ya. Jadi kalau misalkan dia high, jadi ibaratkan sensor high berarti dia akan nge-trigger jika dengan low. Oke, ini kita ganti namanya jadi low. Kita ganti namanya jadi high. Nah, nanti jadi manual sesuai dengan panduan tadi. Jadi ini semua power seperti ini. Oke. Oke. Jadi yang bagian ini kita akan sambungin indikator LED biar kita tahu bahwasanya kalau misalkan kalau udah itu udah baca berarti LED-nya ini LED sensornya hidup. Kan saya kasih di sini kalau di rangkaian saya kemarin itu saya menggunakan blue orange yellow. Berarti blue orange yellow. Oke. Seperti ini. Jadi ini groundnya terhubung semua. Oke. Bagian yang high itu bagian masuk ke gerbang logika yang not. Ini juga kita sambungkan. Oke. Sambungkan. Kemudian ini kita geser. Kita masuk ke bagian pembuatan gerbang OR. Transistornya kita buat 2, 1, 2. Jadi kalau OR itu kolektor, emitter ke emitter, kolektor ke kolektor. Nah, seperti ini. Kemudian ininya, kalau di sini saya tinggal pakai resistor. Kemudian ini langsung ke ground. Oke, seperti itu. Kemudian yang bagian ini akan nyambung ke bagian manual. Jadi di sini juga dia pakai resistor. Saya geser ke atas. Boleh saya geser ke atas sedikit. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian yang ini geser ke atas. Oke, sudah sejajar. Kemudian saya pasang resistor. Juga pasang resistor. Oke. Oke, saya ubah jadi 100. Bagus ini stylenya. Oke.
Oke, jadi yang bagian ini kalau ini ke manual. Tadi kalau misalkan salah satu ini itu nge-trigger, kalau true, berarti core akan true juga gerbangnya, hasilnya akan true. Kalau salah satu karena OR berarti low atau manual. Jadi kalau salah satunya trigger true berarti dia akan tetap true walaupun salah satunya false. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita masuk ke rangkaian eh, gerbang gerbang logika AND. Jadi keduanya harus true. Jadi kalau keduanya tidak true, maka dia tidak akan nge-trigger. Oke, seperti ini. Kemudian saya gunakan resistor satu di sini, satu juga di sini. Kita sambungkan. Ini nanti jadi 100. Oke, jadi yang N ini kita hubungkan ke transistor not. Jadi kalau misalkan ini agak saya geser sedikit ke bawah, jelas. Jadi saya sambungkan ini sini, kemudian yang ini ke sini, ini nyambung ke sini. Dia ada, oh ya, ada resistor, sorry. Di sini ada juga resistor, berarti ini saya geser sedikit ke bawah, seperti itu. Ini ya, jadi dipasangkan satu buah resistor. Oke, kemudian ganti jadi 100, di rotate, resistornya nyambung ground dan nyambung ke emitter. Nah, jadi ini dia ngambil sambungkan lagi dari emitter transistor yang satu karena ini gerbang OR. Nah, kemudian ini kita hubungkan, ini juga ada resistor, ini saya geser ke atas sedikit seperti ini. Resistor saya tambahkan satu, pull up siapa namanya, seperti yang kita tahu resistor itu untuk menghambat tegangan, mengatur arus ya. Kalau resistansinya semakin tinggi, maka arusnya juga akan semakin lambat. Oke, ke ground. Oke, di ini ke kolektor. Oke, kemudian yang kolektornya kita sambungkan ke supply tegangan VCC-nya. Oke, untuk sementara bentuk rangkaian seperti ini. Kemudian bagaimana untuk menghubungkan ke bagian motor DC-nya. Kita pasang dulu motor DC-nya sini, kemudian menggunakan dioda 1,
rotate. Oke, saya pakai LED green. Sini, rotate. Ini saya hubungkan ke ground. Ini saya hubungkan ke sumber. Nah, seperti ini. Coba kita rapikan sedikit. Oke, bedanya saya atur. Oke, boleh seperti itu. Oke, untuk rangkaian seperti ini apakah sudah sesuai dengan yang sebelumnya? Oke, coba kita simulasikan. Ini ada tombol simulasi di sini kan? Oke, misalkan yang dia low, berarti airnya turun, pompanya hidup. Nah, di sini mendapat di LED green-nya menandakan pompanya hidup. Di sini ada RPM-nya. Kemudian misalkan airnya udah mulai penuh dan dia high, di sini LED orange hidup, sensor high itu berarti pompanya mati ya. Oke, jadi semakin lama pompanya akan berhenti. Oke, kalau misalkan kita mode manual, nah jadi pompanya hidup kembali. Oke, mungkin seperti itu untuk keadaan pertama. Ada keadaan di mana terkadang sensor itu dia harus ada trigger ataupun pembatas, misalkan dia low, berarti pompanya hidup. Tapi pada saat dia high, apakahnya pompanya akan mati? Nah, menggunakan gerbang logika ini, pompanya akan semakin lama semakin melambat ataupun mendekati mati. Nah, itu dikarenakan keduanya ini low juga, sensor low itu membacanya true dan sensor high membacanya true. Jadi yang lebih didominan di sini adalah sensor high. Jadi dia tahu bahwasanya air itu udah mulai penuh, jadi high nge-trigger bahwasanya motor harus diperlambat. Seperti itu. Nah, kalau ada manual, sama juga responnya, respon oleh pompanya semakin lama, semakin uh, semakin turun. Nah, kalau misalkan keadaan ketiga, sensor high hidup, dan sensor manual juga hidup. Nah, jadi manual ini dia tidak mengambil ataupun tidak dapat di-trigger oleh kedua sensor ini. Jadi dia berdiri sendiri. Jadi kalau dia manual, maka pompanya akan hidup. Ibarat kalau misalkan lampu, kalau kita hidupkan, kalau hidup berarti dia nyala, kalau mati, kalau off dia mati. Seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang rangkaiannya ini. Nah, jadi sumber tegangan di sini ada baterai 36 volt. Nah, ini supply-nya di sini, pengontrolnya di sini ini sebagai sensor low, ini sensor high, dan ini saklar manual. Ini lampu indikator. Nah, sensor high itu terhubung ke gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT. Nah, jadi output dari gerbang logika NOT di bagian kolektornya antara resistor dan kolektor. Itu dihubungkan ke gerbang N. Gerbang N. Kemudian untuk low ini dihubungkan ke gerbang OR sama manual. Soalnya kalau misalkan low hidup, kalau misalkan manual true
berarti hidup. Jadi kalau misalkan kedua ini true, ataupun salah satu, berarti pompanya hidup. Nah, tapi jika misalkan high, berarti kalau ini high, berarti output dari false. Soalnya kalau gerbang not itu, uh, dia kalau misalkan diberi trigger dari base, dia akan false outputnya. Kalau misalkan tidak ada trigger sama sekali, dia akan true. Soalnya dia langsung mengambil output dari mengambil input dari uh, supply baterai. Seperti itu. Jadi misalkan ini high, berarti dia uh, men-trigger si transistor ini uh, untuk outputnya menjadi false. Berarti kalau ini false yang bagian transistor ini, walaupun ini true ini diambil dari antara ini, or antara low sama manual. Jadi kalau misalkan ini false dan antara ini true, dua-duanya, dia tidak akan, maksudnya jika ini high ini true, jadi keduanya false, ini false di gerbang OR-nya, berarti N-nya outputnya juga false. Makanya nanti pompanya tidak akan hidup. Mungkin hidup, tapi dia akan berputar dengan RPM-nya mundur, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Nah, di sini cuma net indikator saja. Coba kita simulasikan lagi. Seperti ini ya. Ini low, berarti dia hidup. Kalau high, dia akan perlahan-lahan. Coba lihat RPM-nya. Perlahan lambat. Jadi, bahkan sensornya sudah mulai mendeteksi bahwasanya di bawah air udah mulai naik dari sensor high. Berarti dia akan nge-trigger si pompanya agar berjalan lambat. Kalau manual, dia langsung on. Kalau high manual, dia masih akan turun. Soalnya high itu manual itu bisa jalan kalau misalkan high ini false. Jadi yang gerbang N ini penentu. Kalau ini true, berarti hidup. Kalau salah satunya false, berarti mati. Itu sesuai dengan tabel kebenaran gerbang logika. Di sini tadi saya pakai gerbang not. Jadi satu transistor berarti satu base. Kalau misalkan inputnya 0, berarti outputnya 1. Sama kalau ini inputnya 0, berarti ini true. Tapi ini false. Kalau misalkan ini kita buat true, ini true juga karena dia ambil inputnya dari OR. Ini true berarti pompa hidup. Makanya ini sudah sesuai, berarti kalau ini high atau 1, berarti outputnya 0. Berarti kalau misalkan ini 1, high berarti outputnya 0. Jadi pompanya turun RPM-nya ataupun mati. LED-nya juga nanti akan mati sesuai dengan sekarang ini masih ada tegangan. Jadi semakin perlahan dia mati. Oke, kemudian kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu biasanya disebabkan oleh resistansi dan voltage pada, kalau misalkan lambat seperti ini, resistansi sama voltage dari motornya. Coba kita ubah dari 24. Oke, kita coba. Dia hidup, kalau ini dia akan mati perlahan. Resistansinya ini pelan motornya, lama-lama ini nanti akan redup. Karena ini dia masih menyimpan, dia masih menerima supply dari gerbang ini.
Oke, selanjutnya kita sesuaikan dengan tabel kebenaran apakah sudah sesuai. Gerbang not sudah saya lakukan tadi, kemudian gerbang OR yang kita pakai di sini. Berarti kalau A ini B. Kalau A-nya 0, 0 berarti ini 0, 0 berarti outputnya juga 0. Kalau misalkan salah satunya aja, ini salah satu nih, salah satu ataupun keduanya itu satu, salah satu atau keduanya satu, jadi outputnya ini satu. Kalau gerbang N, nah ini ada ini A di sini, B di sini, berarti kalau dua-duanya 0 berarti 0. Kalau A-nya 1, 0-nya B-nya 0 berarti dia 0. Kalau misalkan A-nya 0, ini A ini 0, berarti B-nya itu 1, berarti outputnya 0. Tapi kalau misalkan keduanya 1, 1, berarti outputnya 1. Jadi itu sudah saya terapkan semua di rangkaian ini sesuai dengan uh, logika, 3 gerbang logika yaitu M, ini, sorry, not, gerbang logika on, OR, dan gerbang logika N. Oke, mungkin uh, itu untuk demonstrasi dari Proteusnya. Kalau misalkan kita lihat di laporan yang sudah saya buat, ini rangkaiannya, kemudian screenshot simulasi. Mungkin simulasi yang saya pakai di sini ini ataupun nanti saya ganti. Di sini kondisinya penguji dilakukan dengan menggunakan akomodasi input yang relevan, berikut ada deskripsinya. Low, high, kemudian manual. Kan ada 2 sensor dan 1 trigger manual. Nah, ini keadaan pompa. Kalau misalkan ketika-tiganya itu 0, berarti mati. Kalau manualnya 1, berarti nyala. Not juga itu 1. Low or manual atau manualnya itu 1. Sesuai dengan rangkaian ini ya. Berarti itu nyala. Kalau misalkan cuman high berarti sensor high berarti airnya penuh, berarti pompanya mati. Kalau misalkan high mendeteksi ada air ataupun sudah mencapai levelnya dan manual dihidupkan, not itu 0, low atau manual itu 1. Jadi tangkinya pompanya mati, tangki penuh dan ada safety interlock. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan melambat kemudian mati. Kemudian kalau low-nya 1, high manualnya 0, not-nya itu 1, low autonomnya itu manual. Air, pompa akan nyala pada kondisi air rendah, otomatis mengisi. Kalau low-nya 1, 0 itu, high itu 0, manual 1, not 1, low or manual 1, air juga nyala, air itu rendah, plus ada trigger manual aktif. Nah, kalau high low-nya 1, manualnya 0, di sini juga ada safety interlock seperti yang keadaan ini. Begitu juga kalau ketiganya hidup, safety interlock. Oke. Mungkin itu presentasi dari saya. Jadi kesimpulannya di sini yang bisa kita ambil bahwasanya sistem kontrol level tangki berbasis transistor itu berhasil dirancang dan disimulasikan menggunakan software Proteus sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, yaitu menggunakan gerbang logika NOT, N dan OR, di mana untuk mengontrol on-off-nya si pompa. Kemudian saya juga menggunakan indikator LED sebagai penanda bahwasanya sensornya hidup ataupun pompanya hidup, ataupun juga saklar manualnya juga hidup. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk tugas CBL mata kuliah elektronika industri yang CBL 1. Saya ucapkan mohon maaf
Kalau misalkan ada kekurangan dari penyampaian saya ataupun memang salah tidak sesuai, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.